Ini jarang dilewati orang nih kayaknya sini. Surem pemirsa. Surem. Kat dulu kayak ada yang aneh nih. Ada yang aneh. Bangunan ini dibangun sama Belanda itu sekitar tahun. Wah. Memandang pemirsa. Mbah Nyai Guntur Geni itu kan yang membawa pusaka. Sembarang dari di situ itu pusaka Mas. Oh. Banyak sekali pusaka. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pemirsa, saya cukup lelah tadi berjalan kaki dengan melewati hutan karet ya. Dan di sini semakin menanjak tadi di perbukitan. Tujuan JTD adalah akan menelusuri sebuah pemakaman kuno yang berada di tengah hutan. Dan makam itu tidak banyak, nggak ada 10 konon kata ceritanya. Siapa yang ada di situ kita akan telusuri, kita akan cari jawaban siapa beliau-beliau atau mereka itu pemakaman kuno di tengah hutan di Jawa Tengah ini yang terletak di Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Ikuti terus video kami. Lihat masa semuanya nih pohon karet, hutan karet ya. Kalau yang sebelah sini kebun pohon jati dan pohon durian. Jadi kami penasaran karena ada info pemakaman menyendiri di atas bukit di tengah hutan. Dan konon tidak bercampur dengan pemakaman warga yang lain. Ceritanya makam itu sudah sangat tua. Di sana terlihat jalan tol pemirsa. Jalan tol terlihat dari sini. Jadi jembatan tol Tuntang terlihat dari sini tuh. Itu sudah peringatan Mas, itu ya. Depan sudah peringatan. Ini jarang dilewati orang nih kayaknya sini. Tersana ternyata di sini tuh benar-benar tinggi bukit. Itu Pulau Siri tuh. Pulau Siri Mas. Daerah sana itu sudah masuk kawasan Pulau Siri ya. Kecamatannya Bawen di sana. Kecamatan Bawen, Pulau Siri. Boleh pemandangan sing los tuh. Mas Incer, sing los Mas Incer. Bukan Mas Incer. Jadi kita sambil menghilangkan atau membersihkan semak-semak karena jalannya jarang dilewati orang. Perkiraan kami di situ ya, perkiraan kami di arah situ. Coba maju terus kan Amin. Banyak nyamuk. Wih, nyamuk itu pemirsa. Nyamuknya ratusan nyamuk. Di bawah sana ada sungai, airnya cukup deras loh. Sungai Tuntang Mas. Sungai Tuntang ya. Yuk. Pemandangannya cukup bagus dari sini. Sayang sekali kebun ini nggak dirawat. Sungai Tuntang. Sungai Tuntang mengalir
deras, terus di atas sana ada jembatan tol. Sing jalan sing loh. Kayaknya prediksi kami salah nih. Kayaknya bukan ini tempatnya. Kayaknya bukan ini. Tadi kita lihat kayak di sini rata ya, rata kemudian tidak banyak pohon. Perkiraan kami di sini ternyata bukan di sini. Itu semak-semak tok. Yo balik weh, cari tempat lain. Bukan di sini. Balik. Jalan buntu kita ya. Iya ini kayak jalan buntu. Yuk kita telusuri lagi. Nah pemirsa, penelusuran kami di tempat tadi ternyata tidak membuahkan hasil. Kami akan coba rute yang lain dengan melewati perkebunan atau hutan karet ini. Barangkali benar. Ini ada suara hewan serangga ya, cenggeret nong, cenggeret nih, nger. Biasanya kalau cenggeret tuh hewannya tuh bisa ngelungsungi itu berganti kulit ya. Nah ini contohnya di sini nih ada yang ngelungsungi nih. Nah ini hewan serangga cenggeret nong yang bunyi nger itu sekarang dia sudah ngelungsungi, ganti kulit. Seperti ini pemirsa, yang bunyi nger di sana juga ada tuh, kayak yono kayak nempel ya. Jadi serangga ini sangat identik sekali dengan keadaan di desa ya. Jadi di desa itu selalu kalau sudah mau berganti musim, tanda berganti musim dari penghujan menjadi kemarau itu ada bunyi cenggeret nong ini, serangga ya. Serangga yang sudah tua ini dia bisa berganti kulit, makanya dia selalu ada karena bisa berganti kulit terus hidup. Ya keren ya pemirsa ya. Souvenir apa ini? Souvenir. Ini kebetulan kita dapat kelungsungannya, ini lungsungan serangga. Masih utuh ini kan. Cenggeret nong yang bunyi nger. Ayo, sebenarnya masih utuh ini. Wah iya, potongnya. Ini bisa ganti kulit, makanya kan hewan ini kan tetap hidupnya lama, bisa ganti kulit terus. Mas, untuk menumbuhkan sayap, Ya? cenggeret nong itu membutuhkan waktu 17 tahun Untuk menumbuhkan sayap. berarti ganti kulit itu 17 tahun. 17 tahun. Wih, berarti termasuk kejadian langka ki. Ya ini kan hidupnya di dalam tanah. Jadi untuk keluar tanah bisa menumbuhkan sayap, keluar lagi itu dibutuhkan waktu 17 tahun. Berarti berganti kulit ini artinya 17 tahun sekali. Ya. Nanti kalau sudah berganti kulit, ya berbunyi, kawin dengan pasangannya mati. Oh, Jadi ini dibutuhkan proses yang sangat panjang untuk bisa terbang. ki wakeh banget ki. Ki buahnya di sini nih. Tak potong saya, Mas. Ada 4 nih. Berarti iki rong tua ya. Iki wis nglungsungi, wis mabur dene. Wis mabur. Wis mabur. Nah, sebar kawin mati. Mati. Ini Pak Eko cerita bahwa hewan cenggeret nong ini ternyata luar biasa. Begitu dia berganti kulit dengan masa 17 tahun sekali, itu kalau sudah mengalami proses perkawinan terus dia mati. Berarti ibarat boleh dibilang maksimal hidupnya 17 tahun. 17 tahun. Jadi untuk menumbuhkan sayap, dia keluar dari tanah itu 17 tahun. Terbang mencari pasangan dan itu mati. Ini hewan tempo dulu, jadi orang-orang yang dulunya hidup di desa pasti pernah dengar suara ini, hewan ini. Jadi namanya kalau orang desa ngarani cenggeret nong gitu. Nger. Ya kita lanjutkan perjalanan. Jadi saya juga mau ngomong nih pemirsa, itu banyak loh. Hutan karet ini, kebun karet ini dulunya juga peninggalan kolonial. Artinya ini PTP Nusantara juga hanya meneruskan daripada lokasi kebun karet ini, ditanami karet lagi hingga turun temurun sampai sekarang. Saya melihat ada pohon besar di sana. Semoga saja makam itu
di pohon besar itu. Jadi saya biasa pakai teken tongkat kalau jalan di area-area hutan ataupun perbukitan. Karena dengan tongkat seperti ini saya merasa bisa menambah tenaga dan juga bisa buat keamanan ya. Misal ada ular, bisa untuk menyingkirkan ular, semak kan gitu kan. Jadi ini tongkat selalu kita temukan di hutan, jadi sangat membantu. Kayu kering ini. Kayaknya bener nih pemirsa. Kayaknya bener nih. Surem pemirsa. Surem. Kat dulu, kayak ada yang aneh nih. Ada yang aneh. Nah, ini kita lanjutkan pemirsa. Jadi kita tadi sedikit melihat keanehan ya. Jadi keanehan yang mungkin biasalah buat tempat-tempat yang seperti ini. Ini sudah dari cirinya saya sudah bisa memahami ya bahwa ini tetap inilah makam tua itu. Jadi auranya sangat beda. Tadi sempat kamera tak suruh matiin karena memang saya harus melakukan sesuatu ya untuk bisa masuk ke dalam lokasi ini dengan tenang, dan tentu saja kita harus secara kesopanan izin. Yo, lihat pemirsa, ada pohon-pohon besar di situ, pohon beringin. Ada 2 pohon besar, kemudian di sana ada pohon apa tuh? Pohon randu. Itu yang hitamnya apa sini? Sing pohon apa kayak aren, pohon aren ya? Itu aren. Oke. Itu ringen itu. Enggak yang kayak itu. Iya. Kayak aren ya, pohon aren. Oh, pohon aren, kolang-kaling. Pohon aren. Ya, jadi kalau pemirsa kadang makan kolak, minum kolak, ada kolang-kalingnya itu ya, itu pohonnya kayak itu tuh. Itu pohonnya kayak itu. Disadap itu, diambil niranya. Tapi ini disadap berarti ya? Orang mas, kira sadapannya apa? Ora ono, enggak disadap tuh, liar tuh. Itu. Betumbang lho. Ya. Dengan cerita. Jadi ini ada pohon besar, pohon beringin. Ya, kita lanjutkan untuk mendekat ya. Ya, seperti yang saya prediksikan tadi, benar. Jadi ciri khas makam tua di suatu tempat dimanapun ya, itu selalu ada pohon besar ya, pohon-pohon besar. Ya, makanya tadi kita sempat kesasar yang di sana, salah tadi kan, di sana juga ada pohon besar tadi. Tapi ini pohonnya lebih besar, pohon beringin. Nah, siapa sih yang berada di sini dan jumlahnya berapa? Kenapa menyendiri di tengah hutan? Kita akan telusuri satu persatu siapa beliau-beliau ini. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Ini rambut oh ngandeng, hijau ya. Hijau. Kalau dilihat dari batu nisannya, ini sudah diganti model baru. Yang lama sudah ditaruh di sini dari kayu dulunya. Kalau orang dulu biasanya batu nisannya bukan seperti ini tapi dari kayu jati ya. Nah ini Namanya ya, kita satu persatu akan perlihatkan. Ternyata pemirsa, ternyata di sini tertulis Kiai. Kiai itu artinya beliau seorang muslim ya. Seorang tokoh muslim yang berada di sini, yang berada di hutan Jelok ini. Mbah Kiai Guntur Geni. nama siapa? Guntur Geni. Guntur Geni. Guntur Geni ya. Ini yang pertama. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang kedua, ada cacing. Cacing kok besarnya kayak gini. Cacingnya kayak ular ya pemirsa. Tak kaget tadi. Nih kita urutkan dari sini ya. Ini yang nomor 2. Mbah Kiai Sabilillah. Sabilillah itu artinya apa? Pejuang ya Pak ya? Iya.
Pejuang Islam. pejuang Islam. Ya, jadi kelihatan banget nih bahwa beliau ini benar-benar seorang kiai ulama pejuang Islam, namanya aja Kiai Sabilillah. Yang ketiga Mbah Kiai Sokolono. Sokolono itu artinya apa? Lono itu berkelana. Oh, Berkelana dulu mungkin. Soko ini caga ya. Nah, Jadi beliau tapi Soko ini bisa diartikan suka, Mas. Suka berkelana. Soko. oh gitu ya. Soko suka berkelana. Ini pengertian dari kami ya. Oh, enggak ada dulu Makam kuno kok. makam kuno cuma kayu jati ya, enggak ada tanggal meninggalnya. Di sini Yai ya, ini berarti wanita nih. Ini Kiai deh ya, iki kane ilang ya. Iya. Oh iki Kiai deh ya. Kumayan Jati. Kiai Kumayan Jati. Ya, ini yang keempat ya. Ketiga, empat. Ini tepat di bawah pohon yang besar. Ini pohon apa ini ya? Kemuning ya. Kemuning ya. Oh, ini pohon ini mungkin usianya sudah ratusan tahun. Siapa tahu kan ini akan dikonor juga, Mas. Ya, bisa jadi. Dengan tanda beringin, pohon beringin dan kemuning bisa jadi ini juga pasukan Laskar Diponegoro. Wah. Ini ada 5. Kiai Kandut. Kiai Kandut artinya apa? Kiai Kandut. Buka HP kok. Kandut artinya apa? Kandut bahasa Jawa, Mas. Google. Kandut itu nama orang, tapi bisa dari bahasa Jawa. Ya apa artinya? Tak buka Google dulu ya. Kita Google saya, Mas. Biar dicek Kandut. dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini patokannya wis ganti anyar ya, Mas. Iya, Ah, dulunya Mas, kayak. Mas. Patokannya sudah diganti, Mas. Wes, tak Wes. jelas. Kandut itu kalau bahasa Jawa itu artinya hamil ya, Mas. Mengandung gue. Ngandut. Iki kandut. Kiai Kandut. Saya. Mungkin hanya nama tok. Iya. Ya. Kemudian yang keenam ya. Yang keenam Kiai Tulan. Ini Kiai Tulan. Sebelahnya ada apa ya? Karena batu kuno ini. Itu batu nih, batu kuno ini. Ini bukan ini bukan Genteng. jika jenis buatan manusia nah ini kayak apa keramik kok batu ini. Jadi ini Mbah Kiai Tulan yang keenam ya. 6 yang keenam ini. Kemudian coba kita lihat yang ketujuh. Umurnya sudah ratusan tahun nih umurnya. Iya, 7. ketujuh Kiai Sali. Mbah Kiai Sali. Assalamualaikum Mbah Kiai. Rata-rata Nah, namanya pakai kiai semua. ya, semua namanya pakai Kiai, artinya mereka dulu tokoh-tokoh Islam ya. Kemudian yang di sini Mbah Kiai Syafi'i. Ke-8. 8 ya, ke-8. Kok kayak wali ya, 9 ya. Ini tahu, Mas. Kiai Syafi'i. Kiai Syafi'i. Iki 9. Iki 9 ke 8? Iki 8. Kayak Lah ya 9 iki. Kiai Gulinggang Jati. Ini Kiai Gulinggang Jati. Lah, inilah sudah terjawab pemirsa penasaran kami untuk menelusuri makam-makam tua kuno berada di tengah hutan, dan ternyata sudah terjawab ada 9 seperti Wali Songo ya, artinya ya. Jadi ada wali seperti Wali Songo, tapi di sini beliau adalah para kiai. Dan kalau kiai ini berarti kan dia pensiar agama Islam, bisa juga mereka anggota Laskar Diponegoro. Ada pohon kemuning. Dan keunikannya di sini kiainya ternyata 9 seperti Wali Songo. Kenapa kami bisa menyimpulkan ini boleh jadi Laskar Diponegoro? Karena ada pohon kemuning dan pohon beringin ini biasanya kok tanda-tanda sebagai anggota Laskar Diponegoro. Umurnya sudah ratusan tahun umurnya itu. Kita nggak bisa memperlihatkan beliau-beliau ini meninggal tahun berapa karena tidak ada tulisannya ya. Jadi tanda nisannya itu dari kayu kayak gini nih.
kayak gini nih. Nah, misalnya di bukan zaman dulu tuh. Ini nisannya yang asli nih, yang asli kayak gini, dari kayu jati. Ya perkiraan aja nih ya, perkiraan aja sih tetap mungkin 1800-an mungkin. Zaman Mataram. 1800-an. Nanti ada guanya, mana gua nih? Aku mana cek? Katanya ada guanya. Oh ini toh. Oh ini enggak gua. Jadi pohonnya ini Berlubang. ya berlubang sehingga dimanfaatkan orang untuk berteduh mungkin di situ. Enggak, Oh untuk bersemadi, enggak tuh. Apa ini? Cara ya? pasang sesaji. Sensasi. Ini apa ke ada yang tumbang ya kayak ular ya, memang kayak ular dari jauh. Oke, ada yang roboh nih, kayak ular persis. Nah ini yang saya sebutkan tadi, pohon kolang kaling nih. Kalau bulan puasa kan kita kadang minum kolak yang ada kolang kalingnya, pohonnya kayak gini nih, yang belum tahu nih. Nih itu buahnya tuh kelihatan tuh. Ini metu Mas. Itu buahnya nggak dipetik, itu masih utuh di sana tuh buahnya. Buah kolang kaling tuh pemirsa. Gawe nirai sih. Kemudian kita akan telusuri lagi seperti apa ya lokasi di sekitar pemakaman tua ini. Karena pemakaman tua ini benar-benar menarik perhatian kami, tim JTD, untuk melakukan penelusuran, dan ternyata benar ada makam tua dan kuno di tengah hutan. Daerah Kecamatan Tuntang, tepatnya di Sanjelok ya. Nah pemirsa, sehabis penelusuran kami ini, ternyata setelah kami melewati rute sekitar makam kuno itu, terdapat bangunan kolonial ya. Bangunan kolonial ini mirip bendungan tapi tidak begitu luas. Dan sayup-sayup terdengar suara air yang gemuruh di bawah. Ini boleh jadi adalah bendungan lama bikinan Belanda yang dulunya sejarah pertama kali sebelum adanya PLT Anjelok itu saya pernah dengar ada bendungan untuk pembangkit listrik yang pertama. Nah, inilah mungkin tempatnya. Ada tim akan menelusuri bangunan Belanda yang masih utuh dan kokoh ini seperti apa bentuknya sampai ke bawah sana. Ikuti terus video kami. Nah ini saya sudah bisa turun dari sana. Yuk kita coba explore aliran ini kira-kira sampai mana ini. Ini bangunan ini dibangun sama Belanda itu sekitar tahun wah Memandang pemirsa. Wah, Tuh, kelihatannya jalannya jauh sekali ini. Kelihatannya. Banyak tumbuh-tumbuhan yang banyak tumbuhan liar ya Mas. iya. Ini dibangun tahun 1930 zaman kolonial Belanda. Tuh, Kita tengok sampai kemana pemirsa ya. coba kita cek kira-kira ujungnya sampai mana. Ini ada kayak apa nih? Gerowongan, ada lubang. Ini bangunannya sudah mungkin terkikis oleh air, jadi Iya. seperti ini, Oh, ambrol. ini. Nggak ada airnya ya Mas? Nggak ada. Nggak ada. Kalau meluap Kita sana lihat. dari atas meluap, kita sampai sini, mungkin airnya sudah sampai sini mengalir. Kalau mungkin airnya meluap, meluap langsung ini kan saluran pembuangan. Terus ini jadi kira-kira airnya dibuang ke sawah atau ke kemana ini? Sungai. Ke sungai. Hati-hati di sini. Kalau dulu kita pernah buat konten itu tentang terowongan Amsterdam, Mas, terowongan Amsterdam. Tuh teman-teman kalau mau lihat silakan klik link yang di atas pojok kanan itu, teman-teman bisa lihat penelusuran jejak tempo dulu di terowongan Amsterdam. Wah, ngeri banget itu waktu itu. Sampai ketemu ular juga ya Mas ini. Ada ular. Awas ini. Jin. Sekali ini banyak lumut
licin ini. Nah, di sepanjang ini masih kebun-kebun karet. Itu ada kayak jembatan kecil. Ini jembatan orang-orang Jembatan yang kecil. di apa tuh deres. Deres. Ini biasanya buat orang-orang yang deres karet, itu buat jembatan di sini. Masih jauh kelihatannya Mas Min. Oh ya, Kita nggak mungkin turun ke sana pemirsa, masalahnya jalannya licin, curam, curam. juga kan masih jauh ini. Mungkin kalau sampai sana itu sungai juga, tapi kan kelihatannya suaranya sungai nggak ada pemirsa. Gak ada suara air mengalir ya, gak ada. Naik sini aja. Bagaimana? Apa balik? Mungkin karena masih jauh itu turun ke bawah, Ini mungkin semakin curam. makin curam. Makin ini curam. Kalau kita nggak Iya. bawa peralatan tali itu kita bisa gimana ya? Mungkin sampai sini aja ya Mas Min. Ya sampai sini aja lah. Sampai sini aja teman-teman. Yang jelas ini bangunan Belanda masih kokoh ini, walaupun yang sana itu sudah ambrol. Kelihatan airnya Mas Min. Kelihatan airnya. Kelihatan airnya. Nggak kelihatan Pak suaranya. Cuma suaranya dok. Kelihatan suaranya. Terowongannya dalam sekali pemirsa. Nggak kelihatan suaranya aja. Tapi terowongannya kelihatan. Terowongannya kelihatan. Oh iya. Itu terowongannya. Terowongannya kering. Jadi nek rono tembusnya Itu tembusnya Tembusnya kan ngerti ya? semacam hah? Dari nih. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada di sebelah Bapak. Kita Pak asmane Pak? Bapak Haji Ahmad. Bapak Haji Ahmad. Beliau ini seorang tokoh masyarakat yang bisa menjelaskan makam tua, makam kuno yang berada di tengah hutan tadi. Seperti apa sejarah dari makam itu? Monggo Pak Haji, monggo Pak. Karena umpama mriki umpamane sing critake sing teng mriki niku napa niku mboten saged situasi kalih keadaan yang di makam gitu loh. Oh, Jadi kalau nggih, yang nggih. di makam sana kan kita bisa Menjelaskan. menjelaskan si ini Ya. makamnya si Nggih. Mbah Yai Oh, ngeten. yang sebelah kiri ini ada akar ringin itu ya, akar Oh, pohon nggih, nggih, itu nggih. yang besar itu Mbah Kiai Syafi'i. Terus yang sebelah sini Mbah Kiai Sali. Nggih. Terus yang lain sana Mbah Guntur Geni, Mbah Ganggang Sabilillah. Jati, Mbah Sabilillah sama yang lain-lainnya. Nggih. Sukolono. Ada 9 tadi Bang. Iya, 9. Sukolono lah yang namanya Mbah Sukolono itu kan biasanya yang sering itu mengelilingi kampung di sini. Senengnya kan yang namanya saja Sukolono. Suko itu seneng, lono itu Berkelana. pelaku nggih. Dadine Seneng berkelana. Yang dulu sering mengelilingi daerah nggih, sini. nggih. Terus kajeng Kai Guntur Geni niku aslinipun saking Kerajaan Mataram, Yogyakarta. Ada silsilah keraton. Nggih, niku rata-rata saking Keraton Mataram. Oh, pemirsa ternyata dari Keraton Ngayogyakarta. Penjajahan dulu kan zaman kerajaan kan kiambake diutus kali Kanjeng Sultan Oh. Kapureh wonten Demak kan ngeten. Oh, perjalanan ke terus Demak. dalam situ mungkin kelelahan terus dia istirahat di situ. Sebenarnya kan dulu kan tempatnya kan yang di bukit-bukit kan Mas. Iya, hutan dan Waktu bukit. hutan dan bukit. Nah, itu terus sampai dia itu mungkin terus meninggal di situ dengan kawan-kawannya itu semuanya. Jadi itu dulunya memang sekelompok. ya. Dari keraton, kan, Dari ya? keraton. Sekelompok Yang kan. aslinya yang dari sini ya Mbah Yai Sali karo Nyai Syafi'i itu. Oh, yang
dulu. Ya, sudah jelas ya. Iya, daerah Mataram. Terus ditugaskan untuk Mbah Nyai Guntur Geni itu kan yang membawa pusaka sembarang dari di situ itu pusat pusaka, Mas. Banyak sekali pusaka. Banyak sekali. Banyak orang-orang yang lain dari daerah jauh-jauh itu yang suka narik soko-soko gitu kan, yang dikasih ya kalau sudah nggak pakai ya dikasih, kalau yang masih dipakai itu ya sukar diberikan, Mak, gitu. Tidak ada larangan dari warga agar tidak ditarik pusaka-pusaka itu, Pak? Sebenarnya ada, Pak, tapi kan dia itu orangnya dari jauh nggak tahu datangnya gitu loh. Datangnya kadang-kadang terbawa oleh angin atau terbawa oleh apa, terus dia nepi di situ lama, nanti dia sudah gentur bertapa di situ 40 hari atau 1 bulan gitu kan. Ada istilahnya anak zaman biyen apa tuh udan angin, nah gitu loh, Mas. Udan angin itu membawa si pertapa itu pulang gitu ke tempatnya yang dulu. Tapi kalau sekarang mungkin sudah jarang. Nggak pas ya. Ceritanya memang dulunya itu memang gitu ceritanya orang dulu ya. Jadi ternyata itu sebuah perjalanan para abdi keraton Yogyakarta. Jadi ngopo kok melu-melu yang ditugaskan penjembak, kemudian beristirahat di tempat ini, kemudian bersiar agama. Nah, tadi Pak Haji menjelaskan bahwa tempat itu tempat banyak pusaka ya. Jadi karena Mbah siapa tadi yang Mbah Guntur Geni. Mbah Guntur Geni terkenal dengan seorang yang sakti nih, Bang ya. Dia punya pusaka-pusaka yang banyak sehingga pernah beberapa orang untuk bisa menarik pusaka-pusaka itu. Jadi itu sebuah cerita di balik daripada kisah nyatanya yang sejarah tadi. Ada itu bukan mistis ya, asli, Pak ya. Pusaka itu memang muncul, Pak ya. Muncul. Terus, Pak, ada acara-acara khusus untuk Pak, kegiatan masyarakat untuk kegiatan masyarakat itu diadakan seminggu sekali setiap malam Jumat Kliwon. Nah, itu bersih-bersih makom. Bersihkan makom itu ya? Bersihkan makom ya, rumput-rumput lah yang sudah nanti gitu gunakan itu. Lalu yang di bawah ini makom yang di bawah ini asli masih berguna dari masyarakat sini. Nah, Mbah aslinya ya Mbah Kyai Susuk. Nyai Susuk itu ada 7 di sini. Nyai Susuk, Kyai Luruk, Kyai Sopo, Kyai Sali, Kyai Biek, Kyai Ranti, Kyai Semorobumi, Nyai Semorobumi itu yang mendiami kampung di sini. Ini kampungnya kan kampung Susukan. Atasnya ya itu Mbah Nyai Susuk niku. Itu tempatnya di makam yang bawah. Ini di yang makam di bawah itu kan ada ada tempatnya lah, itu apa ya jenenge kerapia itu loh. Nggih. Itu kan sudah di sing ada yup-yupannya tadi. Gitu. Anten tulisannya sedaya nang mriku. Cuman Kiai Saili enggak ada di situ, Kiai Sailinya ikut di atas. Itu berarti memang disengaja tidak dijadikan satu dengan pemakaman umum karena menghargai sesepuh-sesepuhnya. Ini gini ceritanya, makom di sini ini kan sudah pindah 3 kali. Yang aslinya dulu itu di sini di tempat pertigaan jalan PLN itu. Berhubung dulu waktu itu penjajahan Belanda. Penjajahan Belanda datang di sini, di situ dibuat apa itu namanya ya garasi lah istilahnya, terus ditutup oleh Belanda. Itu kan ada bekasnya gerbang. Ada gerbang itu. Terus itu dipindah ke atas. Iya, ke atas. Ya masyarakat sini, tapi cuman Belanda kan cuman perintah saja. Ya cuman saja lah istilahnya, bekas-bekasnya saja. Tanahnya di bawah sana gitu. Terus dibawa ke tempat sebelah pipa pesat itu. Sebelah pipa pesat itu. Di situ terbentur lagi ada pembuatan pipa pesat itu, terus digusur lagi, pindahkan ke situ. Yang aslinya ya itu yang di atas itu gunung itu makom Jinggolan namanya. Jinggolan. Itu
makam Punden Jenggolang itu yang asli di situ. Terus ini pindahan sudah Jadi, 3 kali. Sudah cukup jelas ya pemirsa ya. Sudah cukup jelas penjelasan Pak Haji tadi, dan itulah kisah nyata, fakta ada dan tidak mengada-ada. Semoga saja video ini bisa memperingatkan kepada kita semua bahwa saat itu ternyata syiar Islam itu masuk ke pelosok-pelosok dimanapun itu. Kadangkala ada yang diabadikan ya tokoh-tokoh itu, tapi kadangkala ada yang terbengkelai tidak terurus. Nah kebetulan di sini sangat diabadikan dan masih terawat sehingga bisa menjadi julukan sebuah kata apa itu tadi cikal bakal atau punden ya, pundennya. Itulah nanti pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan video kami, dan semoga saja ini bisa memberikan sejarah kepada kita semua dan juga bisa menambahkan wawasan buat kita semua, dan tetap semangat dalam berkarya. Terima kasih. Mohon subscribe, like, dan komen, juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.